Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari Universitas Mula Warman jurusan Statistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang ejaan, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu ejaan. Jadi, ejaan merupakan keseluruhan pengaturan yang melambangkan bunyi ujaran, mulai dari penataan kata yang meliputi pemisahan dan penggabungan kata, dan penulisan kata yang meliputi huruf dan tanda baca. Mungkin di antara kalian banyak yang berpikir, buat apa sih belajar ejaan? Jadi, saya akan menjelaskan fungsi dari ejaan. Fungsi dari ejaan itu sendiri ada banyak sekali. Saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama itu, ejaan dapat berfungsi sebagai landasan pembekuan tata bahasa. Kemudian yang kedua, ejaan dapat berfungsi sebagai landasan pembakuan kosakata dan istilah. Kemudian yang ketiga, ejaan dapat berfungsi sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain. Selanjutnya, sejarah ejaan di Indonesia. Di Indonesia sempat mengenal 4 ejaan. Yang pertama itu ada ejaan Van Ophusen yang mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1901, yang kemudian diganti dengan ejaan Republik atau yang lebih dikenal dengan ejaan Suwandi pada tanggal 17 Maret 1947, yang kemudian diganti lagi dengan ejaan yang ketiga, yaitu ejaan Melindo, yang merupakan singkatan dari Melayu Indonesia, yang mulai diterapkan di Indonesia pada akhir 1959. Kemudian diganti dengan ejaan yang keempat, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lebih dikenal dengan EYD pada tanggal 23 Mei 1972, yang diterapkan hingga saat ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti materi ejaan. Yang pertama, itu penggunaan huruf di Indonesia. Berdasarkan EYD, ada 26 abjad yang terdiri dari A, B, C, D, E sampai dengan Z, yang dibagi menjadi 2, huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O, yang dimana E-nya ini memiliki 2 bentuk bunyi, yaitu E dan E. Ada yang namanya huruf diftong. Mungkin kalian baru pertama kali dengar huruf diftong. Jadi huruf diftong merupakan gabungan dari 2 huruf vokal. Bisa A dengan I, A dengan U, E dengan I, dan O dengan I. Contoh kata yang menggunakan huruf diftong ini kata pandai, yang di akhirnya itu ada A dengan I. Kemudian yang selanjutnya, huruf konsonan. Huruf konsonan juga biasa disebut dengan huruf mati. Jadi huruf konsonan ini jumlah 10 huruf abjad dikurangi dengan huruf vokal. Jadi huruf konsonan ini berjumlah 21. Kemudian yang selanjutnya, penulisan huruf ejaan. Yang pertama, huruf kapital. Yang biasa orang ketahui tentang huruf kapital, yaitu huruf kapital digunakan pada awal suatu kalimat. Ini kurang tepat karena huruf kapital juga digunakan pada kondisi-kondisi lainnya. Kondisi-kondisi tersebut antara lain, yang pertama, huruf kapital digunakan untuk nama seseorang. Kemudian yang kedua, huruf kapital digunakan pada awal petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Kemudian yang terakhir, huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama, nama bangsa, suku bangsa, maupun bahasa. Kemudian yang kedua, huruf miring. Huruf miring ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu untuk menuliskan judul buku, nama majalah, maupun nama surat kabar. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk menegaskan suatu kata. Kemudian yang ketiga, itu untuk menuliskan ungkapan yang menggunakan bahasa daerah maupun bahasa asing. Kemudian yang ketiga, ada huruf tebal. Huruf tebal ini berfungsi untuk menegaskan bagian karangan, misalnya judul buku, bab, maupun subbab. Kemudian yang selanjutnya, penulisan kata. Yang pertama ada kata berimbuan. Kata berimbuan ini ada 4, yaitu awalan, sisipan, akhiran, dan awalan dan akhiran. Yang dimana pada awalan dan akhiran ini ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Kemudian yang kedua, kata ulang. Jadi kata ulang ini
dia menghubungkan dua kata dengan menggunakan tanda hubung strip. Misalnya pada kata lauk pauk, yang dimana lauk, strip, pauk. Kemudian yang terakhir, kata ganti. Pada kata ganti ini ada dua, yaitu di depan maupun di akhir suatu kata. Contohnya misalnya yang di depan itu ada ku dan kau, kemudian dilanjutkan dengan suatu kata, itu ditulis dengan serangkai. Misalnya contohnya itu pada kata ku jual. Kemudian yang di akhir itu ada suatu kata diakhiri dengan ku, mu, dan nya. Ini juga ditulisnya serangkai, contoh katanya misalnya rumahnya. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang ejaan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nantikan video-video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.